Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini Via akan mempresentasikan penerapan 10 konsep geografi pada daerah kabupaten 50 kota. Baiklah, seperti apa penerapannya? Mari kita saksikan bersama. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi ini terbagi dua nih. Yang pertama, lokasi absolut, yaitu yang berdasarkan letak astronomisnya. Pada daerah Kabupaten 50 kota, letak astronomisnya terletak antara 0 derajat 25,28,71 lintang utara dan 0 derajat 22,14,52 derajat lintang selatan, serta antara 100 derajat 15,44,10 sampai 100 derajat 50,47,80 bujur timur. Yang kedua ada lokasi relatif, yaitu lokasi yang dilihat berdasarkan daerah di sekitarnya, atau dapat dikatakan ada acuannya. Nah, pada Kabupaten 50 kota nih, batas utaranya itu berbatasan langsung dengan Riau, terus sebelah timurnya juga berbatasan langsung dengan Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Datar dan Sijunjung, kemudian di sebelah baratnya dia berbatasan dengan Agam dan Pasaman. Nah, ini dapat kita jadikan sebagai lokasi relatif karena dilihat dari daerah sekitarnya atau ada acuannya. Selanjutnya nih, ada konsep keterjangkauan. Nah, apa sih konsep keterjangkauan? Konsep keterjangkauan adalah konsep yang membahas bagaimana suatu tempat dapat dijangkau dari tempat yang lainnya. Juga dapat berkaitan dengan hambatan atau rintangan untuk menuju tempat tersebut. Iya, jangan salvo gambar dulu ya. Ini bukan gambar dari materi kita kok. Ini cuman gambar sementara biar gak bosan aja. Oke, lanjut. Misalnya nih, ada sebuah jembatan di Kabupaten 50 kota yang menghubungkan antara Payakumbuh dengan daerah perbukitan atau dataran tinggi Kabupaten 50 kota nih, yaitu jembatan yang menghubungkan jalan utamanya dinamakan Jembatan Lampasi. Dan jika jembatan ini roboh, tentu saja daerah di dataran tinggi atau perbukitan yang ada di Kabupaten 50 kota akan sulit dijangkau, dan kegiatan antar daerah pun jadi sangat sulit untuk dilakukan. Contohnya lagi, yaitu daerah dataran tinggi di Kabupaten 50 kota yang cukup sulit untuk dijangkau oleh struktur yang membawa bahan bangunan karena memiliki jalan yang nanjak dengan tebing-tebingnya. Selanjutnya, konsep jarak nih. Nah, jarak juga terbagi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Apa sih jarak absolut itu? Nah, jarak absolut adalah jarak yang berjarak tetap, sedangkan jarak relatif adalah jarak yang dapat berubah sesuai dengan indikator ukuran yang digunakan. Nah, contohnya gini nih, jarak antara Kecamatan Bukit Barisan dengan Kecamatan Gugua. Di sini yang menjadi jarak absolutnya adalah yaitu jarak yang berjarak 33 km. Dan yang menjadi jarak relatifnya adalah apabila ditempuh dengan mobil memakan waktu 1 jam 13 menit. Dan coba kita bayangkan jika kita memakai motor, maka akan menghasilkan perbedaan di antara keduanya. Oke, kita masuk kepada konsep aglomerasi, yaitu konsep yang mengkaji pengelompokan objek-objek sejenis pada suatu wilayah di permukaan bumi. Contohnya di Kabupaten 50 kota nih, ada di daerah Sungai Daduk, yaitu dapat kita lihat bersama bahwasannya di sini memiliki satu karakteristik yang sama, yaitunya atap rumahnya yang bergonjong 5. Wah, cukup unik ya pengelompokan objek ini. Lanjut nih ke konsep nilai kegunaan.
Apa sih itu? Nah, konsep nilai kegunaan adalah konsep yang mengkaji nilai objek di permukaan bumi dengan pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti apa lagi ya itu? Yuk, kita lihat. Contohnya di Kabupaten 50 Kota terdapat di wilayah Harau nih. Nah, wilayah Harau ini memiliki air terjun yang indah dan hal itu digunakan untuk membuka destinasi wisata yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya, konsep pola. Nah, konsep pola adalah konsep esensial yang digunakan untuk melihat kecenderungan bentuk objek-objek geografi yang ada di permukaan bumi. Contohnya nih di Kabupaten 50 Kota, yaitu aliran sungai di Kabupaten 50 Kota memanjang dari barat ke timur. Permukiman penduduk di Kabupaten 50 Kota menyebar di dataran rendah dan tinggi menurut alam. Biasanya, konsep seperti ini terdapat di daerah perkotaan, yaitu memudahkan seseorang untuk mencari alamat rumah atau lain semacamnya. Selanjutnya ada konsep morfologi nih. Konsep morfologi membahas berbagai bentuk fisik permukaan bumi, menunjukkan karakteristik fisik dan berbagai bentang alam di permukaan bumi. Contohnya pada daerah Kabupaten 50 Kota, yaitu Kabupaten 50 Kota bervariasi antara datar, bergelombang, dan berbukit-bukit, dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dengan 2.261 meter. Siasi area adalah konsep yang membahas mengenai perbedaan kondisi antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya, baik dilihat dari ciri fisik maupun ciri sosial budaya. Perbedaannya dapat meliputi perbedaan jenis tanaman budidaya antar wilayah, perbedaan jenis pekerjaan penduduk antar wilayah, perbedaan suhu udara antar wilayah, perbedaan pola aliran sungai antar wilayah, perbedaan kepadatan penduduk. Contohnya di Kabupaten 50 Kota, yaitu terlihatnya perbedaan antara masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, yaitu di sekitar Kapur 9, dan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar perkotaan seperti Payakumbuh. Nah, di masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi cenderung pekerjaannya lebih kepada petani, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar perkotaan cenderung pekerjaannya lebih kepada pedagang. Kemudian ada konsep interaksi dan interdependensi. Apa sih itu? Nah, konsep interaksi adalah suatu interaksi antara penduduk di suatu wilayah dengan penduduk di wilayah lainnya. Di daerah Kabupaten 50 Kota, yaitu daerah dataran tingginya, menjadi penyokong berbagai kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat perkotaan, seperti sayuran, padi, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga daerah perkotaan yang menghasilkan berbagai banyak bentuk industri juga dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi. Yaitunya interaksi antara daerah kota Payakumbuh dengan daerah di sekitarnya. Yang terakhir yaitu konsep keterkaitan ruang. Nah, apalagi sih itu? Oke, konsep keterkaitan ruang adalah konsep yang membahas keterkaitan antara suatu wilayah dengan wilayah lain dalam berbagai gejala dan fenomena geosfer yang terjadi di muka bumi. Contohnya nih, kebakaran hutan yang terjadi di daerah Riau. Tentu saja, dampak dari kebakaran hutan itu tidak hanya berdampak kepada daerah Riau saja, tetapi juga daerah-daerah di sekitarnya. Apalagi daerah Kabupaten 50 Kota yang jelas-jelas berbatasan langsung dengan daerah Riau. Sehingga asap dari kebakaran hutan juga merambat ke daerah Kabupaten 50 Kota, bahkan sampai kepada negara tetangga.
Hal tersebut berdampak kepada penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya, sehingga berbagai aktivitas terganggu akibat kebakaran hutan yang terjadi di daerah Riau. Oke, mungkin segitu dulu presentasi dari Via. Banyak maaf, semoga bermanfaat. Via sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.